Bener nggak? Ika. Lu sempat mau bunuh diri? Iya. Paniknya itu tiba-tiba datang gitu, pas lagi senang-senang kadang-kadang ini lagi panik ini. Mama tuh terlalu menyembunyikan sama keluarga gitu. Menyembunyikan dalam artian dia tidak mau terlihat sakit, dia tidak mau terlihat terbebani dengan apa yang ada saat itu gitu. Saya mohon maaf pada Allah SWT. Mohon maaf kepada ibu saya, anak dan cucu saya, anak-anak dan cucu saya, keluarga besar saya. Obrolan of the day. Oke. Thank you. Mantap. Jadi tadi kalian teman-teman udah lihat sendiri, ini kamera kemana sih? Ke gue. Udah ngeliat bahwa ternyata ketika orang depresi, orang putus asa, bunuh diri bukanlah sebuah jalan. Kita nggak boleh, kita tidak menjunjung hal tersebut ya. Pokoknya tidak boleh kalau kalian saat ini lagi depresi, lagi putus asa, cari teman, ngobrol sama teman. Pokoknya ada solusi selain bunuh diri, pasti ada solusi. Betul sekali. Tadi kita di awal ini kita sempat lihat banyak banget selebriti kita mungkin di tahun ini yang dirundung masalah, ya kan? Jadi hari ini kita juga kehadiran satu bintang tamu yang tahun ini nih masalahnya banyak banget. Mami Nono! Mami Nunung duduk dong ya, duduk. Mama Nunung silakan, Mama Nunung boleh pilih Mama Nunung mau duduk di mana. Nah, Tambah seger. ember, sehat ya say. Alhamdulillah. Mau nanya apa lu? Ya, Mam, tadi kan kita di awal itu kan kita punya tayangan banyak sekali teman-teman yang merasa menyerah dengan kehidupannya. Yang kita tahu juga pemirsa bahwa Mami Nunung ini pekerjaannya selalu menghibur orang, bikin orang tertawa. Iya. Tapi di balik itu semua juga permasalahan Mami Nunung bertubi-tubi. Gimana Mami Nunung menyikapinya? Aku selalu bersyukur, diberi masalah pun aku bersyukur. Karena manusia hidup pasti ada masalah. Nggak mungkin jalan mulus gitu ya. Ya walaupun itu masalah kecil atau besar, selagi kita masih bisa menyikapi, menyelesaikan ya kita terima aja. Tapi kan kalau tadi Mami Nunung lihat ya, tadi nggak tahu Mami Nunung belakang lihat nggak? Ada beberapa teman kita yang sempat ngomong, gue pengen mati deh. Kalau ada silet pengen gue silet ya, tadi kan begitu kan? Amarzoni tadi ya. Amarzoni ngomong kayak gitu. Luna sempat ngomong, wah gue sih capek lah begitulah intinya. Mami Nunung sempat cerita ke saya bahkan pernah keluar dari rumah cuman bawa gas LPG doang. Tapi nggak pernah punya pikiran itu ya? Nggak pernah, alhamdulillah sih nggak pernah. Berarti Jadi menghargai hidup. iya, aku selalu menghargai hidup aku. Jadi kalau aku ada masalah apapun ya sampai detik ini aku bisa menyelesaikan. Walaupun dengan cara apapun, dengan cara sakit, dengan cara apapun aku bisa menyelesaikan. Nggak pernah nanya kenapa ke saya lagi. Nah, ya kalau nanya pasti. Ya dalam doa itu pasti aku selalu bertanya, ya Allah, aku selalu bersyukur apapun yang kau berikan pada aku gitu loh. Entah itu masalah, entah itu ujian, entah itu apa. Beri saya kekuatan, beri saya untuk bisa menyelesaikan semuanya. Saya selalu. Mami Nunung itu, maaf ya, kalau ada masalah itu mendingan cerita ke orang, apa cerita ke Bong Sabu pada waktu itu? Wow, pertanyaannya tuh. Karena kan Ini itu salah satu pelarian kan. Mami Nunung nih waktu itu narkebes itu termasuk dari pelarian sebuah permasalahan apa enggak? Aku kena narkoba, aku tuh bener-bener plus tidak punya masalah. Rumah tanggaku baik-baik aja. Baik-baik aja. Ekonomiku baik-baik aja. Keluargaku baik-baik. Jadi tidak ada masalah. Memang kebodohan yang aku lakukan. Jadi bukan pelarian. Buat diet juga ya, Mam? Bukan. Kalau nggak salah nih, sorry nih Mami Nunung ya. Saya cuma mau lurusin. Justru kalau nggak masalah, Mami Nunung pernah cerita di podcast.
bahwa terjadi masalah itu malah setelah narkoba. Nah, Oh gitu. setelah aku pakai narkoba, justru permasalahan itu datang terus. Jadi kayak orang yang memang otak kita dirusak bener. Jadi kayak kata sumpah, jadi bermasalah dengan rumah tangga, bermasalah dengan keluarga. Ada terus tiap hari itu pasti akan ribut sama suami. Kata cerai, kata sumpah serapah, yang aduh sama nyebut-nyebut nama-nama Allah. Apa itu kayak gampang aja gitu loh ya. Itulah memang pada saat aku itu kena masalah, banyak masalah pada saat aku lagi menggunakan itu. Mami Nunung sempat cerita katanya bahwa kan suami aja sampai lari ke wanita lain. Iya. Itu gara-gara narkoba. Iya, Gara-gara Bukannya makainya bareng, Mam. iya makanya bilang kalau ribut. Jadi lebih sensitif gitu. Iya sensitif bang, jadi ribut terus. Pokoknya udah mulai saling curiga. Pikiran ini udah Oh, nggak itu namanya beres. noid, Mam. Iya noid. Paranoid. Iya. Tapi Mami Nunung jadi penasaran nih, kalau misalnya nih kan ribut sama keluarga, sama suami. Terus tahu suami misalnya ada main sama perempuan lain. Ini malah pakai narkoba lagi atau enggak? Akunya, Ah. ya pakai gitu karena memang Enggak, maksudnya kan misalnya ribut nih. Ribut. Ada perempuan nih gini-gini, kesel kan? Nah, ketika kesel itu pelariannya dengan narkoba. iya narkoba lagi. Tapi kalau nyabu Masuk bukannya lagi. malah nggak Iya. bisa tidur, Mam. Mami kalau lagi stres ada pikiran, badan capek malah makin narkoba Kalau bukannya aku sih malah tidur, melek. karena aku kan masih konsumsi obat buat tidur. Karena aku memang dari awalnya memang aku punya insomnia, yang orang susah tidur. Karena ada riwayat dulu sakit kayak panik attack kayak apa. Jadi Ya. aku tuh masih konsumsi obat. Jadi Oke. kalau aku pakai, karena aku masih mikir besok bekerja, jadi aku harus tidur. Mam, terus. Ya itu, aku harus tidur karena besok aku kerja. Karena memang itu masih ada aktivitas, masih ada syuting tiap makainya hari. kan sembunyi-sembunyi. Dari anak, dari cucu sembunyi. Iya, sembunyi nggak ada yang Kamar. tahu. Iya, di kamar. Apa yang bikin orang make? Kan udah tahu nih jadi masalah. Harusnya kan bisa stop. Apa ada zat yang bikin adiksi? Kalau nggak make kenapa gitu maksudnya? Nggak kan kalau misalnya rokok Cuman itu katanya kayak- ngerileksin. Alkohol katanya bikin tenang gitu kan. Nah ini apa larinya? Bikin tenang kah? Bikin rileks? Bikin happy? Bikin seneng atau apa? Aku nggak dapet itu semua. Nggak dapet? Happy nggak dapet semua, Kalau nggak dapet- relax nggak dapet Kalau semua. nggak dapet itu semua kan nggak masuk akal. Tapi Menunung tuh make juga udah lama kan sebenarnya. Kalau Make berhenti. Masa nggak dapet itu semua? nggak dapet, ya dapetku malah hancur gitu loh. Ya buktinya rumah Kurus tanggaku enggak, sampai ya kan? aku sampai bisa cerai sama suami, aku ditalak sama suami itu yang aku dapet. Karena memang aku tiap hari minta cerai terus kayak gitu. Tapi pada saat make itu kita ngerasa seneng kah? Kita ngerasa happy? Kita ngerasa lupain Nggak masalah? ngerasain apa-apa. Jadi sama Orang aja aku kalau- membuang-buang waktu selama iya, itu jadi gitu ya. kalau malam aku juga tidur karena aku harus minum obat, Makan? harus tidur. Makan buktinya badanku juga nggak kurus. Iya, makanya Lapar orang jadi juga kayak nggak percaya kalau Mama Nunung make ya. Makan tetap aja makan. Katanya kan kalau orang make jadi kurus. Iya, buktinya dia nggak kurus. Aku nggak kurus. Jadi apa alasannya make kalau nggak ngerasa apa-apa? Lu Apa selalu ada ngomong, lingkungan juga, Mami? Kalau orang make biasanya, itu tuh kok ketemu orang yang make-make karena link belinya kan jadi tahu. Ya awalnya memang ketemu orang. gitu ya. ini kan Udah jujur aja, Mam. Iya ketemu orang gitu. Cuman ya akhirnya kan Jadi tahu link. mau ya tauling kita pakai sendiri gitu. Jadi gitu. nggak mau rame-rame gitu loh. Jadi Iya, ini nggak menjawab. Pemabuk akan bergabung dengan pemabuk. Pemake akan tergabung dengan pemake. Pemasang iklan akan tergabung dengan pemasang iklan. Seperti yang mau lewat berikut ini. Dipersilakan. OTD, obrolan of the day. Yang Instagram kan yang dilihat orang kan happy-happy gitu kan. Apa yang bikin depresi apa?